Pada malam hari Anseng sedang memainkan piano sambil mengingat apa yang sudah terjadi pada dirinya. Tak lama kemudian Sin Er mendatangi kakaknya itu dengan membawa minuman dan minum bersama. Sin Er pun bertanya kepada Anseng bagaimana pendapatnya tentang Ling Seng. Dan Anseng pun menjawab bahwa Ling Seng adalah anak yang baik dan ceria, walaupun ia tidak menyukai keluarga Ling, namun Ling Seng adalah sosok yang berbeda dari keluarganya yang lain. Lalu setelah mendengar jawaban itu Sin Er meminta tolong kepada kakaknya itu untuk mengambilkan minuman anggur di rak rumah mereka. Tetapi itu hanya akal-akalan Sin Er saja agar ia bisa mengambil ponsel kakaknya dan menghubungi Ling Yu untuk menjebaknya agar mau bertemu dengannya. Keesokan harinya Ling Yu pun datang ke tempat yang sudah Sin Er rencanakan. Namun sesampainya Ling Yu di sana ia bukan bertemu dengan Anseng tetapi malah bertemu dengan Sin Er. Sin Er pun jujur kepada Ling Yu bahwa ialah yang telah merencanakan ini semua. Di sana untuk terakhir kalinya Sin Er meminta kepada Ling Yu untuk meninggalkan Ansin dan kembali bersamanya. Namun Ling Yu menolak itu semua karena ia hanya mencintai Ansin. Ia pun langsung pergi namun Sin Er telah mengunci semua pintu dan memblokir semua sinyal handphone. 闭了所有的信号。你到底想干嘛？我想把你留下来，你最后选择的那个人是他。要是安心，就不会出错，就没有必要说下去了。 Di sisi lain Aili dan Ansin merasa sangat khawatir karena Ling Yu yang tak kunjung kembali dan tidak ada yang mengetahui di mana ia berada. Setelah berusaha akhirnya Ansin bisa melacak di mana kekasihnya itu berada, lalu ia pun langsung menghampiri Ling Yu dan memeluknya. 没事就好，吓死我了。对不起，让你担心了。 Di sana Ansin melihat Sin Er dan Sin Er masih terus berusaha membuat Ling Yu dan Ansin berpisah dan memperlihatkan sebuah foto Ling Yu yang mencium dirinya di masa SMA dulu. Namun Ansin dengan tegas mengatakan bahwa ia akan terus tetap bersama Ling Yu. Upaya yang dilakukan Sin Er itu pun berakhir sia-sia. Akhirnya Ling Yu dan Ansin meninggalkan Sin Er sendirian di sana. Di perjalanan pulang Ling Yu menjelaskan bahwa foto ciuman dirinya dengan Sin Er itu hanyalah kesalahpahaman karena keisengan Ling Feng kakaknya. Ansin pun tak ingin melihat foto seperti itu lagi. Ling Yu hanyalah miliknya seorang tanpa ada yang lain. Tak lama kemudian Ling Seng datang menemui Sin Er dan mencoba menenangkannya. Ling Seng mengatakan apa yang Sin Er perjuangkan itu hanyalah semata-mata seperti cinta yang bertepuk sebelah tangan saja. Lalu Ling Seng menggendong Sin Er untuk membawanya pergi dari tempat itu. Di malam hari ketika Ling Yu dan Ansin di perjalanan Ling Yu menerima telepon dan ia mendapat kabar bahwa ayahnya sedang terbaring lemah di rumah sakit karena terserang stroke. Lalu mereka pun bergegas pergi ke rumah sakit tersebut. Sesampainya di sana sudah ada ibu Ling Yu, Ling Feng, Ling Seng dan juga beberapa orang petinggi atau dewan direksi perusahaan yang menungguin dan khawatir akan keadaan Ling Tian. Tak lama dokter yang menangani Ling Tian keluar dan mengatakan bahwa kondisi Ling Tian sudah agak stabil dan akan terus diawasi. Kemudian Ling Seng menunjukkan surat wasiat sebelum Ling Tian tak sadarkan diri bahwa kuasa diberikan kepada Ling Yu untuk mengurus grup Ling Shi sementara. Dewan direksi pun minta Ling Yu untuk ke kantor segera karena ada banyak yang harus dibereskan dan ditangani karena jika tidak ditangani dengan cepat akan berdampak kepada perusahaan dan saham. Akhirnya Ling Yu bersama dewan direksi pun bergegas menuju kantor. Pada scene yang berbeda Ling Yu mimpi buruk yang membuat ia terbangun dari tidurnya dan melihat Ansin sudah tidak ada lagi di sampingnya. Ansin yang mengetahui Ling Yu sedang tidak baik-baik saja langsung bergegas menghampiri dan memeluk dirinya agar menjadi lebih tenang. Lalu Ansin menunjukkan 2 tiket jalan-jalan di akuarium terbesar dan mereka pun pergi ke sana. Di sana mereka terlihat sangat bahagia, walaupun sebenarnya tempat itu sedang tutup karena sedang direnovasi namun Ansin tetap memaksa masuk secara diam-diam. Mereka pun bersembunyi saat ada petugas yang datang. Saat berjalan-jalan sambil melihat berbagai jenis ikan di akuarium tersebut Ansin mengatakan bahwa perkelahian antara Ling Yu dan kakaknya mengingatkannya bahwa mereka adalah anak-anak yang terluka. Lukanya akan sembuh, tapi bekas lukanya tidak akan hilang. Selama kita tidak membiarkan ketakutan menahan kita, kenangan tidak bisa melukai kita lagi, kata Ansin. Jangan juga terlalu memikirkan resiko apa yang akan terjadi nantinya. Ling Yu mengucapkan terima kasih kepada Ansin atas nasihatnya. Memang benar, situasi seseorang berasal dari pilihannya sendiri, kata Ling Yu, dan yang aku butuhkan bukan pagar tapi keluar dari zona aman.
Kemudian Anxin mengingatkan lagi kekasihnya itu agar jangan terus merasa khawatir karena ia akan terus bersamanya. Kemudian Anxin melihat ikan pari dan meminta Ling Yu untuk melakukan permohonan. Xin pun berpindah ketika Ling Yu dan Anseng bertemu di pinggir kolam untuk membicarakan kolaborasi antara perusahaan mereka berdua. Ternyata berkat Anxin lah yang membuat Ling Yu mau bersikap seperti ini dan tanpa rasa malu Ling Yu mengulurkan tangannya kepada Anseng sebagai tanda bahwa ia tidak ingin menyakiti siapapun dan Anseng pun menerima uluran tangan Ling Yu tersebut. Pada scene yang berbeda Ling Seng menemui Xin Er di sebuah kafe. Di sana Ling Seng memberikan ia sebuah kejutan yang membuat dirinya menjadi tersentuh akan apa yang telah dilakukan Ling Seng untuknya. Ling Seng mengatakan bahwa ketika Xin Er keluar negeri menemui Ling Yu, ia juga secara diam-diam mengikuti dan mengawasinya tapi Xin Er tak menyadarinya. Ling Yu juga mengumpulkan semua kopian tiket pesawat dan kartu pos Xin Er. Mendengar hal itu Xin Er menjadi terharu dan meneteskan air mata. Dan pada momen tersebut Ling Seng tanpa ragu mengungkapkan perasaan cintanya kepada Xin Er lalu tak disangka akhirnya Xin Er menerima cinta Ling Seng dan mereka pun berpelukan erat. Kemudian pada saat yang berbeda Yishan tidak menyangka apa yang sedang gurunya lakukan padanya yang membuat ia menjadi mabuk-mabukankah. Ia pun menghubungi Ling Yu saat keadaannya sedang tidak baik-baik saja. Ling Yu dan Aili pun bergegas menemui Yishan. Di sana ia menggigau tidak karuan dengan mengatakan jika Aili sedang berada di mimpinya yang padahal Aili memang sedang berada di sana bersamanya. Kemudian Ling Yu pergi karena mendapat panggilan telepon. Tinggallah Yishan dan Aili berdua di sana. Aili pun membantu mengangkat Yishan untuk istirahat di sofa. Namun betapa terkejutnya Aili ketika Yishan tiba-tiba memeluknya dengan erat dan tak mau melepaskannya lagi. Yishan minta Aili berjanji untuk selalu bersamanya. Akhirnya Aili luluh juga dan berjanji akan selalu bersamanya. Keesokan harinya Yishan sudah tersadar dan Aili masih berada di rumahnya untuk menemani dirinya. Namun Yishan lupa apa yang sudah ia katakan kemarin kepada Aili yang akhirnya membuat Aili merasa sangat kesal lantas pergi meninggalkan Yishan.